Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abu Rizky. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang nih. Dia punya ribuan ini ya, ribuan fan. ini orang yang udah nggak asing lagi. Nggak asing. Bagi saya. Bagi yang nggak asing. Mungkin untuk orang-orang di sekitar dia adalah inspirasi lah. Inspirasi buat diri sendiri. Iya. Ini adalah Pak Haji Slow. Dia adalah seorang tukang bubur yang berdagang kurang lebih selama 30 tahun ya. Ada insya Allah. Ya, 30 tahun. Ya, di sini saya mau berbincang-bincang sedikit. Mungkin untuk kalian semua bisa dijadikan sebagai inspirasi atau motivasi. Ya, mungkin langsung kita ke pertanyaan ini ya. Lebih dalam lagi nih. Biasa aja. Ini awal mula dagang bubur tahun berapa nih, Pak Haji? Saya pertama jualan bubur dulu kisaran tahun 90-an. Tahun 90. 90. Itu dimulai dari daerah mana tuh? Di daerah deket Tapos. Oh, Tapos. Tapos kandang sapinya Pak Harto. Oh. Jauh kelasnya gua. Itu berapa tahun tuh di situ? Di situ sampai tahun 96. 66. Awal mau krisis itu. Awal mau Pak krisis. Harto mau itu. Nah, habis dari Tapos kan, nah kalau ke Pamulanga ini sejak tahun berapa? Pamulangnya 97 November. Oh iya. Berarti semenjak Abu lahir tuh udah dagang di sini berarti ya? Udah belum. 92. Pokoknya saya lahir di sini tahun 97. Di sini ya. Ya, dagang di sini tahun 97. 97. Ya. Iya, kan dulu memang pernah tuh kalau nggak salah sempet dagang keripik di. Nah, itu kenapa tuh bisa dagang keripik? Namanya kehidupan kan harus bisa meraih tujuan itu dengan berbagai macam cara. Ya, diantaranya usaha itu tadi ada dagang keripik, ada di sambi jual jasa, entah itu perantara jual beli tanah, jual beli motor gitu. Namanya juga orang usaha. Iya. Iya, gitu. Jadi semuanya saya jalani, alhamdulillah. Iya. Tapi selama ini dagang bubur pernah nggak punya karyawan gitu? Dulu pernah tahun 2007. 2007 itu pernah punya 2 orang. 2 orang. Tapi kalau sekarang nih sampai sekarang masih ada? Semenjak pulang haji nggak miara anak buah. Nggak. Burung kali ya? Nggak. Maksud saya nggak punya anak buah. Iya, punya anak buah. Emang nih Bapak Haji ini suka bercanda nih orang. Biasa nih. aja. Iya, emang suka Santai. bercanda nih. Terus pernah nggak sih ngerasa kayak jenuh dagang bubur gitu? Nggak Pernah. karena ini adalah pekerjaan. Siapapun orangnya kalau dituntut untuk tanggung jawab pada kehidupan itu sendiri ya harus merasa nyaman menghadapinya. Karena kita selalu melangkah nawaitunya ibadah, memberi nafkah anak istri, insya Allah berkah. Karena nyaman aja. Nyaman ya. Ya memang kalau ketika kita menjalankan pekerjaan emang harus total, nyaman, ya konsisten. Nah, Pasti apa yang dipengen juga bakal insya tercapai. Allah, insya Allah. Emang, tapi tujuan dagang bubur ini kan selain buat usaha atau mau untuk mencapai apa nih tujuannya nih? Misalkan kayak mau punya rumah, pergi haji, atau punya kontrakan, atau punya tanah yang luas, itu tujuannya apa tuh? Tadi tujuan utamanya hanya satu, merubah merubah nasib itu sendiri. Karena sesuatu tidak akan berubah manakala orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Suatu kaum atau seseorang tidak akan bisa berubah nasibnya atau jalan hidupnya kecuali kaum itu atau orang itu merubahnya sendiri. Iya, benar. Harus dari diri sendiri. Harus diri sendiri. Jadi tujuan utamanya itu kerja jualan bubur gitu ya, merubah dari sesuatu yang yang serba kurang atau sedikit kurang
terpenuhi walaupun hanya sedikit. Iya. Sedikit-sedikit jadi Insya Allah. rumah, sedikit-sedikit punya kontrakan, sedikit-sedikit ya beli Tapi iya, tanah. tapi jangan beli tanah sedikit-sedikit. Kalau bisa, Ya kalau bisa, insya Allah. insya Allah. Insya Allah. Karena kan memang 10 dari pintu rezeki kan 9 diantaranya dari usaha. Nah, Itu. satunya doa. Iya, doa dan usaha. Iya nih, dulu juga pernah ini nih, kalau nggak salah kecelakaan itu gimana tuh? Ya itu, kecelakaan itu gimana ya, sesuatu yang nggak diminta tapi memang hadir. Tapi setelah itu, semua kan ada hikmah dari kejadian yang tidak pernah kita inginkan. Tapi dari kecelakaan itu kita bisa, kalau bahasa Ustadz mah, muhasabah pada diri sendiri. Alhamdulillah dari kecelakaan itu kita bisa memplanning atau merencanakan sesuatu yang apa namanya ya, di luar kemampuan. Seperti alhamdulillah saya pernah dalam kesendirian saya nonton TV ada acara umroh itu, saya langsung punya feeling haji insya Allah. Nah ini nih, ini yang paling ini sebenarnya yang pengen saya tanya lebih dalam ini mengenai pergi haji nih. Berarti pergi haji itu terlintas pas waktu kecelakaan, terus nonton Nah, acara umroh. Nah itu kepikiran buat pergi haji itu gimana tuh bisa sampai? iya, jadi waktu itu kan karena memang mungkin dalam dalam kesendirian, nggak ada kegiatan, namanya lagi sakit ya, lagi sakit. Jadi ininya apa namanya ya, kemana-mana lah. Ya. Jadi tahu-tahu begitu ada acara di TV mengenai religius, mengenai umroh. Jadi otak saya langsung haji ini insya Allah. Karena memang kata Ustadz, kemampuan itu jangan memikirkan orang lain. Artinya biarkan orang lain itu mau mampu mau enggak, tapi yang penting diri sendiri tanamkan dalam diri kita. Pertanyakan dari diri kita, mampu apa belum kita menunaikan ibadah haji itu. Jadi waktu itu saya punya pikiran haji selanjutnya, walaupun belum sembuh waktu itu. Iya, waktu itu emang dirawat berapa lama juga? Lama, 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah itu. Patah, nyambung dewek. Gitu. Itu Nyambung buat alhamdulillah. ini kali panggilan pergi haji. Mungkin alhamdulillahirabbil Iya, alamin. kalau pergi haji kan emang panggilan dari Iya. hati. Kan Dari hati. Memang apa namanya, rukun Islam yang kelima. iya, Haji. pergi haji. Gitu. Iya. Berarti memang pergi haji itu memang itu dari hasil-hasil penjualan selama mungkin beberapa tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dari Kalau berjualan bubur. sebenarnya bingung saya juga waktu itu ya. Gampang banget kayaknya. Jadi kita menurutin kata-kata Ustadz aja. Manakala kita mengurusi urusan Allah, insya Allah Allah akan mengurusi urusan kita. Insya Allah pasti Itu bakal begitu. ya. Jadi pada waktu itu terlintas di pikiran haji gitu. Udah, alhamdulillah bisa usaha. Tahun 2002 kena musibah, 2003 bisa usaha, 2004 punya duit. Ada orang nawarin kontrakan, saya beli kontrakan. Wah, ini beli kontrakan terus. Saya lupa itu waktu itu ada planning untuk haji. Iya, itu tuh. Begitu punya kontrakan satu, udah. Tapi dalam otak saya itu haji itu. 2005 udah ada duit, 2006 ada duit waktu itu. Sampai lupa begitu pulang kampung, ada orang jual tanah, gara-gara tanah itu buat lahan parkir keluarga saya. Iya. Ya beli lagi Iya, di situ, Masya aduh Masya Allah. Masya Jadi Allah. kadang-kadang, iya, itu jalan yang Allah kehendaki kali ya. Jadi waktu 2006 itu begitu juga, aduh, saya jadi beli tanah. Tapi begitu teman saya pergi haji, pulang haji saya jemput, tapi di rumahnya. Almarhum Haji Najiansah. Ya. Kita ngobrol ngalor ngidul tuh. Dia cerita soal Jabal Nur. Dia cerita soal Uhud. Saya waktu itu Haji Najiansah pergi haji itu dalam
suasana makanan waktu itu banyak tapi nggak pas, nggak cocok di perut Indonesia. Soalnya orang Indonesia itu biasa konsumsi nasi. Padahal di sana roti ya banyak, buah-buahannya banyak, tapi tetap aja nggak ada makan. Nasi ya nggak berarti belum makan. Iya. Jadi nggak tahu itu. Saya haji gitu dah. Itu Haji Najian saya ngobrol kayak gitu 2006 kalau nggak salah dia pulang. 2007 2006 berangkat, 2007 kita langsung daftar tuh. Saya nemuin teman Haji Rais, tolong nganterin saya ke Mujahidin. Nah udah, punya duit berapa kamu? Punya duit 19 juta. 20 lebih, nanti kamu dapat kuota. Nah udah tuh, saya usahain ngutang sana dulu. Yang penting biar dapat kuota. Tahun 2006 itu ngobrol kayak gitu, ngeliat Haji Najiansyah, tolong minta anterin. 2007 awal itu saya daftar. 2008 Lebaran Haji itu saya diundang sama nantinya begitu. Cuman waktu itu saya udah kadung apa ya? Waktu itu gampang banget nyari duit itu. Wallahu a'lam, saya juga bingung itu ya. Itu tadilah berpedoman pada itu. Kata Ustadz Yusuf Mansur, siapa orang yang menyayangi makhluk Allah di Muka bumi, di kolong langit, nanti yang di atas langit akan memudahkanmu. Nah itu tadi. Udah, yang saya mau berbuat baik, mau kagak baik, yang penting mas saya jangan melanggar aturan agama, udah cukup lah. Was-was sudah selesai. Orang tua dari kampung main ke sini ke saya. Ceritanya ngobrol itu, Abu, bilangnya gini, kata istri kamu mau berangkat haji. Kak, iya sih insya Allah Pak. Kapan itu? Ya katanya sih 2008. Kok sendirian? Iya, duitnya belum ada sih. Kalau bisa sih ya berangkat ya berdua. Soalnya kan di sana mau nyari seneng di hadapan Tuhan. Iya. Dimana kamu nyari seneng ya berdua. Soalnya nyari pada waktu susah berdua. Iya benar. Lah, saya itu kepikiran tuh kata-kata orang tua. Iya ya, ini geblek amat saya ini. Kok berangkat senang sendiri, susah bareng. Iya. Aduh, nggak beres ini. Ya udah, akhirnya saya ya bagaimana ntar dah. Ikut arisan waktu itu. Oh, ikut arisan. Iya, Bang. Begitu ikut arisan, saya dapatnya waktu itu 12 juta. 12 juta ada tabungan, istri. Udah. Tapi belum pas kuota itu. Kuotanya kan 20 lebih tuh. Iya, 20 lebih. Dari Mujahidin aja itu ya? Dari Mujahidin itu dapat kuota itu, biar dapat kuota berangkat itu. Pas saya pulang Lebaran itu ngobrol ngalor ngidul sama orang tua. Ada apa selipan itu apa namanya ini panen tebu. Nah, itu. Kan saya punya tanaman di kampung. Iya. Punya panen tebu, terus panen mangga. Ya, alhamdulillah dalam mati mah. Dikumpul-kumpulin sampai sini 20 juta lebih. Masya Cuman kalau nggak salah itu, ya maksudnya dikumpulin sama tabungan yang kemarin. Iya, yang arisan. Sama 20 juta lebih tuh. Buat daftarin istri. Lah istri dapat kuotanya tahun 2009. Oh iya beda. Beda tahun. Lah 2008 saya dapat undangan tuh dari Mujahidin, Bang. Saya bingung. Saya tanya dulu sama teman saya, Jirai. Ji gini gimana ya saya dapat undangan? Lah, jadi kamu gimana maunya? Istri kan belum dapat. Ya udah abein aja, diabein. Ya udah. Biarin aja gitu lewat gitu. Jadi alhamdulillah ternyata 2009 itu untuk kalangan portal sini banyak orang yang mau berangkat bareng pada tahun 2009. Iya. Ada Haji Mimi, ada Ibu Haja Mardia, Haja Arna, Haji Manto, Haji Miarso, Haji Muadi, Haji Husni, Haji Romli. Banyak waktu itu, Masya Allah seneng banget itu waktu itu. Bareng-bareng sekampung. Oh, bareng-bareng sekampung. Se-RW lah. Ya, se-RW. Aku Allahu Akbar. Keluarnya bareng dari portal. Wah, seneng. Ada yang pulangnya antar sama beca-beca. Kalau saya mah nggak pakai. Yang penting mah keluarganya banyak, saya seneng. Iya. Nah itu dari situ saya ada hikmahnya, ternyata begitu menunda ternyata banyak temen. Jadi di sananya juga alhamdulillah nggak menemui kerepotan. Iya. Mudah lah alhamdulillah. Ini mudah semuanya. Ini ya kayak
kayak sinetron itu, tukang bubur naik haji, Haji Sulam. Nah kalau ini Pak Haji Slow nih yang naik haji. Sama-sama Dari usaha, S. ya. Nah benar, sama-sama S. Dari dagang bubur juga beliau ini. Selama 30 tahun lah kurang lebih. Oh ya, ada kejadian-kejadian, maksudnya kan kalau pergi haji kan bisa ada kejadian-kejadian apa tuh? Maksudnya bisa nyium hajar aswad atau apa? Di sana ada kejadian-kejadian ini nggak? Saya alhamdulillah di antaranya orang-orang yang bisa nyium hajar aswad, saya termasuk yang bisa nyium hajar aswad. Masya Allah. Nah, karena pada waktu itu saya ngelihat keanehan. Oh pas hujan lebat banget, saya lihat di luar Masjidil Haram lebat, nggak ngeliat orang. Lah saya punya feeling, turun langsung saya mau tawaf nyium hajar aswad. Begitu saya nitip baju sama istri, pakainya baju kaos doang, itu kaos sama celana panjang biasa. Begitu turun ternyata yang tawaf masa Allah lebih banyak. Aku waduh ini mau orang beres, nggak jadi, akhirnya ujung-ujungnya saya naik lagi. Lah begitu naik lagi, dapat nyium hajar aswad itu setelah lebaran. Setelah lebaran berarti setelah wukuf. Setelah status haji, udah tawaf ifadah, udah tawaf ifadah, berarti saya udah haji waktu itu. Tinggal arba'in, belum tawaf wada. Saya alhamdulillah bisa nyium hajar aswad di antaranya gitu. Iya. Masya Allah, emang kadang-kadang emang Allah kasih kemudahan lah buat hamba-hambanya yang benar-benar yang Iya. Mudah kalau Iya. yang penting niatan kita. ya yang benar-benar berniat karena Allah. Semua diniatkan karena Allah. Pasti bakal dimudahin semua. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Berarti naik haji bareng istri, Bareng istri, bareng tetangga-tetangga, Iya, bareng umat Islam sedunia. tetangga sekampung. Iya, tetangga sekampung, se-RW. Iya, saya benar. Alhamdulillah. Termasuk yang paling banyak rombongannya di sana, Iya. di Mujahidin. Ya memang ini Bapak Haji Slow juga CS-an bapak saya tadi yang disebut almarhum Bapak Najansa. Emang kalau dagang nih pernah dagang juga di rumah Di depan tahun rumah berapa ya? persisnya. Tahun berapa? Itu tahun 2003 ya? 2003, 2004. Bukannya sampai 2006. Iya, ini lumayan, Saya lumayan di situ. lama. Lumayan. Emang usil orangnya nih, usil Iya. sebenarnya. Saya Suka mah, bercanda, iya. usilnya bercanda. Saya sama beliau tuh kalau ngobrol Ribut, sampai memang kayak ribut. Jadi orang lihat sepintas ini orang berantem apa. Sampai tetangga-tetangga kayak Haji Rais asalnya saya yang lihat sama dia ngobrol kenceng. Ini mah berantem ini. Itu ntar kalau ada orang-orang yang berpengaruh kayak Haji Ramin, pergi gua gitu kalau Haji Ramin. Kalau saya mah biasa aja. Iya, Memang biasa bercanda, cuman memang dia kalau ngomong kenceng saya kenceng. Padahal nggak ada niatan apa-apa. Iya, padahal. So pinter-pinteran aja saya juga. Belum Kayak politisi ngomongnya sosokan. Iya, emang kalau udah kayak mau ribut dah, kalau orang nggak tahu mereka nih berdua nih, beliau berdua udah ribut mungkin. Dikiranya ribut. Tadi pisahin kali, kira berantem. berarti pergi haji udah, punya rumah sekarang udah. Alhamdulillah, udah. Punya rumah beli tahun berapa? Tahun bangun itu ya, saya beli tanahnya tahun 99. 99. Bangun tahun 2000. Dagang dari 90? Tahun dagang di sini tahun 97. Dagang 97 di sini di Pamulang. Bangun rumah 99 tuh. Serba kebetulan. Nah, Saya termasuk serba kebetulan. Itu dia kalau kita usaha, kita ikhtiar, kita berdoa, jalanin karena Allah Subhanahu wa taala mungkin dikasih kemudahan. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita dagang apapun itu, maupun dagang kayak bubur, maaf ya, kayak bubur kacang hijau, pecel lele, Semuanya. warung itu kalau kita ikhtiar berdoa, emang karena Allah pasti dimudahin Insya semuanya. Iya. Mau punya rumah, motor, mobil, ya pasti nanti bakalan dilancarin. Dilancar. Ya. Oh iya pastinya. Kan mobil Insya udah Allah. punya kan? Oh banyak. Oh, banyak. Motor banyak. Banyak. Asal nelpon ya datang. Iya. Iya aja. Motor dealer, Iya mobil kan dealer ya. Grab. Iya Grab. Pokoknya asal nelpon ya. Jadi begitu. Kalau saya memang nawaitunya apa ya, serius dalam hal apapun, tapi santai mengerjakannya. Walaupun orang kan sepintas lihat dia mah santai, padahal ya saya serius.
Iya. Serius orang, saya tuh serius banget tapi kelihatannya harus santai, sesantai mungkin. Walaupun memang kadang-kadang ya ada kalutnya manakala kita nggak bisa memenuhi apa namanya ya pesanan umpamanya dah. Yang dari jauh mesen duluan, yang udah deket mesen belakangan. Pertimbangannya macam-macam. Mau ditinggal yang jauh tapi dia duluan. Jadi ya kita harus punya komitmen. Walaupun susah-susah juga ya udah kerjain, mau kerjain semua, kalau enggak ya batalin yang belakangan. Walaupun jauh. Kalau saya begitu. Tapi pernah nggak kayak ngalamin ada ini pembeli yang rese gitu? Pembeli yang rese mah relatif sih menurut saya. Artinya serese-resenya pembeli kan tergantung kitanya. Kalau kitanya melayani keseruannya, keresahannya, ya nanti kita terpancing emosi. Iya benar. Biasa aja hidup. Kamu mau rese mau enggak, ujung-ujungnya kalau mau ya bayar, kalau enggak mau ya udah nggak usah beli. Kalau saya begitu, cuman bahasanya yang santun lah. Ya terserah adanya begini Bapak, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Cari yang lain, pakai bahasa yang santun. Gitu. Berarti selama ini ngadepinnya kayak gitu-gitu ya santai Udah aja. biasa, santai aja. Sabar. Makanya orang-orang kalau bilang, pernah saya ngadepin bocah-bocah ini, bocah-bocah sini, dulu zaman itu lagi konyol-konyolnya banyak anak-anak Ugal-ugalan. konyol. Jadi ada temennya dari luar daerah Portal, ke sini gele, mabuk. Udah mabuk ngomongnya konyol. Orang anak-anak sini pada takut. Saya ngambil mangkok. Oh, tenang aja, slow aja kalau sama saya. Lah, dari situ terus dikenal orang, wah tukang bubur slow ini. Mas slow gitu. Akhirnya dari slow itu. Oh iya ini. Itu Yang mau saya jadi, tanya, iya. Panggilannya kenapa bisa slow ini? Slow itu saya ngadepin bocah konyol dari luar Portal waktu itu. Dia dalam keadaan mabuk, ngancem mau nimpuk mangkok. Mangkok yang ada buburnya. Jadi bukan mangkok doang, mangkok yang ada buburnya. Ngomongnya kasar. Oh, saya langsung marahin. Masa ia mau gigit saya, mau nerekam saya. Iya. Cuman saya bilang, aduh slow aja. Kalau mas saya tenang, sabar, udah tenang. Ya, kamu makan, habisin dulu. Ntar saya kesini lagi sekisaran 15 menit. Walaupun 20 menit kemudian saya baru ke situ, orangnya udah pergi. Jadi alhamdulillah. Tapi tetap bayar. Iya. Udah bayar. Ya kirain langsung tinggalin aja. Oh enggak, orang enggak bayar, soalnya kan dia temennya banyak anak-anak sini. Mungkin dia malu juga. Malu lah. Aja kalau nggak bayar. Paling anak-anak itu yang bayar. Mungkin juga anak-anak sini juga yang bayar, kan nggak tahu. Berarti iya yang mau jadi pertanyaan itu emang nama slow ternyata dari situ ya? Itu dari situ. Asal-usulnya. Iya. Iya memang nama beliau kan nama aslinya bukan slow nih. Bukan. Iya. Karena memang waktu itu anak-anak sini yang memang saya kenal pemberani aja pada pergi. Nggak bakalan belain saya, mau belain saya sama mereka temen. Di luar temen, di mana temen. Sedang mau belain mereka juga nggak enak. Ya. Jadi akhirnya udah satu-satu pada pergi. Tinggal berdua saya sama dia doang. Karena saya bingung, saya paranin aja langsung. Saya ngomongnya gini, udah mas saya tenang aja, slow aja. Gak usah ngotot-ngotot, gak usah ngelempar mangkok ya. Udah, beresin, abisin aja dulu, ntar saya kesini 15 menit kemudian ya. Oke, tenang. Udah padahal saya waktu itu ya, lah biarin aja. Nggak bayar juga nggak apa-apa. Kesitunya setelah 20 menit saya ke situ. Orangnya udah pergi. Tapi ada bayarnya, udah dibayar. Tinggalin duitnya, Ninggalin duit di bawah mangkok. Zaman itu berapa ya? 700 perak kalau nggak salah. 700. Iya 700 perak. Tahun 90 berapa? 99. 99. Habis apa bakar-bakaran apa namanya ya? Oh, reformasi ya. Krisis. Krisis. Oh jadi peredaran narkoba juga gele, itu ganja banyak di depan. Saya sering lihat, cuman ya biarin aja lah. Daripada dia merugikan temen, tetangga, bagusan udah gele aja biarin. Yang penting ngeplay, dia senang, selesai urusan. Kalau saya begitu. Zaman itu tapi ya, Iya, sekarang udah tertib alhamdulillah. Insya Allah nggak ada Amin. gitu-gituan lagi. Berarti pencapaiannya selain udah pergi haji, ini mau apa lagi nih? Saya mah bak air mengalir sih biasa aja. Jadi hidup nggak ada target. Artinya targetnya memperbaiki kehidupan anak, minimal anak lebih baik dari saya. Pendidikannya juga lebih benar daripada saya. Amin. Daripada orang tuanya,
Udah prinsipnya itu tadi. Sayangi yang di kolong langit, nanti yang di atas langit pasti menyayangimu. Benar. Dengan sendirinya gampang, alhamdulillah. Termasuk tadi haji, enggak dipersiapkan lama-lama karena zaman itu orang baru pulang aja udah daftar tahun depan berangkat lagi. Itu zaman dulu. Berarti selama daftar haji itu ada kesusahan nggak? Enggak ada. Gampang semuanya. Ya elah jalan. Itu bahkan setelah pulang haji itu saudara beli tanah mau dibikin rumah karena ternyata ngandelin uang arisan. Lah sedang tanahnya yang dijual orangnya buru-buru, saya beliin aja, bayar. Allah, ya. Habis bayar, ternyata bayarin itu berapa bulan kemudian saya bisa bayarin sebelahnya saudara. Itu jadi kebaikan yang gampang, simultan. Iya. Saya hari ini ngasih, sewaktu-waktu ternyata saya dapat kemudahan. Ya mungkin itu karena ikhlas, niat karena Allah itu pasti gampang. gampang, Iya. Jangan pernah mengharap pamrih dari manusia. Benar. Nanti sakit hati gitu. Iya benar. Itu begitu. Jadi ya alhamdulillah kalau kata orang mah kontrakan berapa itu ada lah. Kisaran 4-5 pintu rumah. Dua rumah, 3 rumah ini. Ya berarti udah cukup insya Allah. Oh. Iya. Dari kita ini nih. aja udah. Dari ini nih. Iya. Dari tahun 90 sampai tahun 2021. 30 tahun selama saya kecil nih sampai sekarang udah nikah, udah punya anak 1. Beliau udah punya beberapa rumah, tanah. Itu karena usaha dagang bubur. Itu ngejalanin ikhlas. Iya. Iya, karena semua karena Allah sih ya. Amin. Jalan Allah. Gitu. Semuanya pada siapapun. Jadi kalau saya pribadi sih pesannya pada kawan-kawan, pada siapapun yang melaksanakan kehidupan ini seperti saya, modalnya hanya usaha dan doa. Jujur kita kepada manusia, ikhlas kita pada Allah. Udah gitu aja. Jujur. Artinya pada waktunya jamnya waktu sholat kita udah ikhlas aja kita tinggalkan itu. Walaupun kita itu sebenarnya dalam penantian pembeli yang kapan ini ada pembeli, tapi giliran Allah udah giliran aja ya udah tinggalin aja. Langsung ya. Ya dulu saya begitu waktu keliling jauh-jauh itu sambil dorong itu punya otak itu berjalannya gini, ya Allah. Saya juga pengen pada waktu sholat, pada waktu kumandang azan itu saya dekat masjid, saya dekat musola. Jadi saya jangan lari-lari kayak gini. Iya, iya. Yang pertama kita amanin kan gerobak kira-kira dekat dengan rumah orang yang saya percaya. Lah setelah ditinggal baru saya sholat, nyari masjid, nyari musola. Itu sambil lari begitu saya berdoa begitu dalam hati. Dan kata para ustadz kan, bapak-bapak ustadz, doa yang baik itu doa manakala kita dikumandangkannya adzan, dari adzan ke qomat, itu doa-doa mustajabah. Saya selalu berdoa begitu. Seperti dikasih orang zam-zam, karena saya juga orang susah. Dikasih zam-zam, orang pulang umroh juga. Orang-orang nggak dikasih, saya dikasih. Saya alhamdulillah. Tapi saya selalu minum, tidak baca doa. Semoga saya juga akan akal dan pikirannya diberikan kepandian. Saya enggak, ya Allah. Jadikanlah saya termasuk orang yang bisa mengambil ini di tempatnya. Amin. Saya selalu begitu. Jadi alhamdulillah enggak susah. Alhamdulillah saya. Dimudahin. Mudah semuanya. Usaha karena Allah, jujur, lancar. Ikhlas insya Allah. Iya. Semua memang begitu. Itu. Kalau usaha memang harus jujur sih. Harus jujur. Harus jujur itu salah satunya Jangan yang paling utama. Ya. Jangan pernah membuat orang terluka, membuat orang merasa dibodohi, ditipu. Jangan. Ini apa adanya. Gak usah ngomong ini bubur saya yang paling enak, bubur saya yang paling murah, bubur saya nggak usah. Begini adanya. Iya. Berani dibeli, perlu ya dibeli, nggak perlu ya nggak apa-apa. Juga saya nggak marah. Tapi manakala kita menghadapi tuntutan orang lain yang berdasarkan dengan akidah, ya kita ikhlas. Seperti bersedekah, seperti menjalankan kewajiban kita 5 waktu. Iya. Ikhlas aja hadapinya, jangan merasa mentang-mentang lagi ada kerjaan, mentang-mentang lagi ada pembeli banyak. Nggak usah, biasa aja, lewatin biasa. Insya Allah gampang. Insya Allah. Begitu aja. Perbincangan atau pengalaman-pengalaman
Pak Haji Slow ini yang diceritain itu sebenarnya masih banyak lagi. Masih banyak. Ya mungkin nanti untuk part-part selanjutnya nanti bakalan ada lah. Tidak menjanjikan tapi mengusahakan. Iya, mengusahakan. Ada kata-kata ini nggak? Ya, Motivasi buat semua anak muda yang sekarang dibilang anak muda milenial ya, nggak usah takut buat usaha apapun itu. Ya gimana? kawan, anak-anak muda dimanapun Anda berada, tetaplah berjuang. Yakinkan, tanamkan di diri kita, di hati Anda masing-masing, bahwa keberhasilan adalah mutlak setiap orang. Dan keberuntungan mutlak setiap orang. Tapi jangan pernah kita menggantungkan pada keberuntungan tanpa usaha. Ingat, usaha dan doa itu utama. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Terima kasih selamat Sama-sama. Ya. Iya. Ya. Alhamdulillah nih kita udah wawancara Pak Haji Slow nih. Tukang bubur naik haji. Versi Pamulang. Versi orang dekat. Tangerang Selatan. Kalau di TV kan Haji Sulam, ini Haji Slow nih. Sama-sama S. Iya. Jadi intinya mungkin kita semua nih anak-anak muda atau tua mau usaha apapun itu, misalkan kayak dari dagang bubur, toko kecil, toko kelontong, pecel lele, atau usaha-usaha lainnya, itu kita jangan pernah kecil hati ya. Jangan pernah kecil hati. Tetap Gantungkan optimis. ya, tetap optimis. Gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah. Berdagang dengan jujur, insya Allah semua impian dan kemauan kita bakal Insya Allah. dilancarkan oleh Allah. Insya Allah. Dah, itu aja dari saya dan Pak Haji Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih teman-teman, kalau yang mau beli bubur sama Haji Slow bisa di mana nih alamatnya? Di mana? Dimanapun sama bubur kan. Enggak, maksudnya Tidak atau harus. mau tahu orangnya atau Alah, biasa aja. ngobrol-ngobrol bisa di ini di Jalan Cemara 2 RT 3 RW 1 ya. RW Betul. 1 kan bener. Nah, itu di deket patokan inilah warung Ibu Haji Mimi Nah, di belakangnya gitu. Iya. Buburnya Wih, paling nih gini ya. itu doang. Nih. Ya udah, jangan lupa mampir ya. Oke.